Temuan dana miliaran rupiah dari Arab Saudi ke Kuwait ternyata tidak hanya Kuwait saja, tapi Saudi sudah sempat sabotase Lebanon, FIFA berikan sanksi tegas, pengurangan poin FIFA, sampai ke perpindahan venue ke Irak, FIFA tidak ada tolerir untuk perilaku curang. Kritik pedas Eliano Reinders malah terjun bebas dari Eredivisie ke Liga Indonesia. FAM Malaysia sebut PSSI tidak tegas, Datuk Hamidin. Apa bedanya bro? Di sini ada JDT, di sana ada Persib Bandung. Di balik batalnya timnas Kuwait kemarin datang ke Indonesia, nampaknya masih menyisakan banyak tanda tanya dan misteri, terlebih bagi kita yang memang sangat kepo. Sebenarnya apa sih yang membuat Kuwait urung batal ke Indonesia? Kalau kita melihat penjelasan lengkap dari Ketum Erick Thohir, memang dalam isi surat yang dilayangkan Kuwait tidaklah clear banget. Bahkan alasan yang cukup kuat di balik pembatalan itu tidak terlampir, dan hanya pembatalan sepihak saja. Oleh karena itu, Ketum PSSI Erick Thohir memang sempat curiga kalau ini ada upaya sabotase dari negara lain untuk Indonesia. Meskipun pihak Kuwait tidak berbicara hal apapun, namun hal itu tentu semakin memperjelas bagaimana posisi Kuwait saat ini sebagai negara Timur Tengah. Indonesia sendiri memang awalnya dijadwalkan akan bentrok dengan Kuwait di FIFA Matchday tanggal 5 September nanti. Namun karena Kuwait kayaknya takut, ya udah gak jadi deh. Usut punya usut, di balik pembatalan itu, nampaknya memang ada secerca peristiwa yang tidak terlihat dan bahkan tidak terekspos ke publik, yaitu soal pihak Federasi Kuwait yang disinyalir kuat menerima aliran dana dari pihak Arab Saudi. Yaps, kabar itu memang masih kabar burung, namun tentu hal itu menjadi perhatian bagi kita. Kalau Arab Saudi ternyata setakut itu melawan Indonesia di atas lapangan, sehingga harus berupaya menggagalkan Indonesia dari luar teknis. Kita tahu sendiri kalau bulan ini adalah bulan terakhir bagi timnas Indonesia untuk melangsungkan laga uji coba sebelum akhirnya akan bertarung habis-habisan bulan depan di Arab Saudi. Untuk round 4 tidak ada kata kalah apalagi seri. Jika ingin auto lolos, Pildun harus bisa menyapu bersih 2 laga di round 4. Menang lawan Arab Saudi dan Irak, langkah timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 sudah tercapai. Begitu juga sebaliknya, jika kalahan 2 kali, jangankan lolos Pildun, lolos ke round 5 saja pasti gak bakal. Namun yang menarik adalah soal temuan FIFA terkait aliran dana yang mengalir ke Kuwait dan hampir saja juga ke Lebanon. Yaps, Arab Saudi memang santer dikabarkan adalah tim yang berusaha melakukan sabotase kepada Kuwait agar tidak usah datang ke Indonesia dan membatalkan pertandingan itu secara sepihak. Hal itu sudah terjadi dan memang Kuwait membatalkan itu secara sepihak dari sana. Lalu ada juga Lebanon yang dikabarkan sempat didekati Saudi agar tidak datang juga ke Indonesia. Namun Lebanon nampaknya punya pikiran lain dan tidak mau membatalkan itu secara sepihak. Jika temuan itu memang benar, tentu Arab Saudi harusnya mendapatkan sanksi berat dari FIFA, baik itu pengurangan poin di peringkat FIFA ataupun memindahkan venue round 4. Saat ini, Irak memang menjadi salah satu opsi tuan rumah untuk round 4 jika saja Saudi memang dibatalkan dan dicabut hak tuan rumahnya. Walaupun FIFA belum mengambil keputusan itu, namun nampaknya itu bisa saja terjadi jika melihat statement Presiden FIFA yang sangat jengkel dengan kelakuan Saudi. Tidak ada tempat kecurangan di sini. Kami tidak mentolerir hal-hal yang membuat tim lain rugi. Kami akan buat keputusan tegas jika hal itu terus terulang. Dan Saudi bisa saja dapat sanksi berat, ucap Gianni Infantino. Sejauh ini belum ada opsi, tapi jika mereka terus melakukan itu, kami akan tindak tegas, tutupnya. Wah, ada-ada ya Saudi ini, padahal belum main aja udah mulai berbuat curang sama King Indo. Takut banget kali ya kalah dan gagal lolos Pildun. Gimana menurut kalian guys? Kritik pedas, Eliano Reinders malah terjun bebas dari Eredivisie ke Liga Indonesia. FAM Malaysia sebut PSSI tidak tegas. Datuk Hamidin, apa bedanya bro? Di sini ada JDT, di sana ada Persib Bandung. Kepindahan Eliano Reinders ke Persib Bandung nampaknya memang membuat banyak orang yang kecewa. Tidak habis pikir dan gak manuk akal. Bagaimana bisa bro udah berkarir di Eredivisie tiba-tiba main di BRI Super League, kompetisi yang bahkan berada di bawah Liga Kamboja. Tentu kalau kita pikir ulang dan renungin sebelum tidur, pasti kita mikir gini, anjir kok bisa ya dari Eredivisie pindah ke Liga Indonesia? Nyari apa sih tuh orang?
Yaps, benar bro, admin sendiri juga mempertanyakan hal itu. Walaupun memang kasusnya tidak hanya Eliano Reinders saja. Sebelumnya Tom Haye juga memang sempat joblok karirnya. Dari sebelumnya bermain di Eredivisie bersama Almere City, akhirnya hengkang ke Persib juga. Tapi kasusnya saat itu Tom Haye memang free transfer dan tanpa klub. Jadi perhitungannya adalah daripada nggak ada klub, mending terima tawaran Persib Bandung. Selain itu, masa prime Prof Toha nampaknya memang sudah habis. Karena saat ini beliau sudah berusia 30 tahun, sehingga tidak banyak orang yang memprotes keras soal kepindahan Tom Haye. Namun untuk kasus Eliano Reinders, memang ini jomplang banget. Apalagi dirinya baru berusia 24 tahun, harusnya masih bisalah berkarir di Eropa 5-7 tahun ke depan. Tapi ya sudahlah. Saat ini tren pemain diaspora yang berkarir di Eropa pindah ke Liga Indonesia memang banyak. Namun yang paling tersorot adalah Tom Haye dan Eliano Reinders. Entah itu karena trafik tinggi kalau bersama Persib, tapi kepindahan Rafael Struijk ke Dewa United memang tidak seramai ini. Melihat tren Persib Bandung yang kian gencar merekrut pemain diaspora timnas, banyak netizen yang berasumsi kalau ini Persib nampaknya bakal jadi Johor Darul Taksim versi Indonesia. Yap, sebelumnya kita tahu kalau salah satu klub besar di Malaysia memang suka dan kerap kali merekrut pemain diaspora timnas mereka. Dan itu yang coba diikuti Persib Bandung. Dulu netizen selalu mengejek JDT dan Malaysia kalau mereka selalu membuat karir pemain diasporanya terjun bebas dengan bermain di Liga Malai. Namun nampaknya kali ini netizen kita benar-benar menelan ludahnya sendiri. Yaps, Persib Bandung melakukan hal yang sama, bahkan untuk pemain yang punya kontribusi besar di timnas. Presiden FA Malaysia pun menuduh dan menyindir kalau PSSI Indonesia tidak tegas dalam regulasi perekrutan pemain, terutama cara main agent. Dirinya bahkan menyebut Indonesia dan Malaysia tidak ada bedanya, karena di Malaysia sendiri ada tim yang doyan menggoda pemain diaspora, sedangkan di Indonesia ada Persib Bandung. Saya ingat betul bagaimana penyokong mereka memberikan komentar negatif kepada klub JDT di sini terkait pemain warisan. Mereka menyebut kalau pemain warisan akan hancur karirnya karena bermain di JDT. Aduh, saya tak paham lah, ucap Hamidin. Sekarang mereka nampak telan ludah sendiri. Persib Bandung, tim besar di sana, ternyata punya proyek sama dengan JDT. Jadi kita nggak ada bedanya bro. Malaysia dan Indonesia sama aja. Hanya netizen kami tidak senyinyir netizen Indonesia, tutupnya. Wah, menurut kalian guys, setujukah dengan Eliano Reinders yang akhirnya memilih berkarir di Indonesia? Dan apakah kalian setuju jika suatu saat pemain diaspora malah bermain di liga terbaik di dunia ini, yaitu BRI Super League? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya, kalau gak ku hapus akun aku.